ya, dengan yang atau energi yang menyertainya yang biasanya gitu. Nah, mekanika biasanya dibagi dua di fisika, ada namanya kinematika dan dinamika. Nah, kinematika itu apa? Kinematika itu ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak benda tanpa mempertimbangkan atau memperhitungkan penyebab benda tersebut bergerak. Jadi misalkan di kinematika berarti pertanyaannya adalah bagaimana benda bergerak, misalkan gitu ya. Nah, misalkan benda bergerak itu dengan kecepatan 20 km per jam, gitu jawabnya ya. Atau benda bergerak dengan percepatan 10 km per jam, 10 km per jam kuadrat, misalkan. Atau bagaimana benda bergerak secara garis lurus ya, atau benda bergerak bentuknya parabola, atau benda bergerak melingkar ya. Atau bagaimana benda bergerak lagi, benda bergerak apa ya, misalkan benda bergerak dalam waktu dari titik A ke titik B dalam waktu berapa jam gitu ya. Nah, itu kinematika. Jadi dia di kinematika tidak peduli apa yang menyebabkan benda bergerak ya, atau mengapa benda bergerak dari satu titik ke titik lain, atau mengapa benda bisa bergerak dari titik A ke titik B. Nah, itu di kinematika tidak dilihat. Yang dilihat hanyalah benda bergerak itu misalkan berapa jauh ya. Misalkan di sini ada orang ya, dari titik A dia bergerak ke titik B, itu yang bergerak ke titik B. Nah, di kinematika dia hanya melihat, oh orang ini bergerak dari A ke B dengan jarak misalkan 10 meter ya, dengan waktu misalkan 5 second ya, atau dengan kecepatan misalkan 2 meter per second, atau dengan percepatan berapa, itu di kinematika. Dia tidak melihat kenapa orang ini bisa bergerak dari titik A titik B, itu tidak dilihat di kinematika. Nah, yang di dinamika itu malah itu penyebabnya malah ya. Penyebab orang itu bergerak dari titik A ke titik B ya. Apa yang bisa menyebabkan orang bergerak dari titik A ke B? Di sini pertanyaannya adalah mengapa benda bergerak ya? Nah, misalkan benda bergerak karena didorong oleh sesuatu ya, atau benda bergerak ditarik oleh sesuatu, atau benda bergerak karena dia memiliki energi yang cukup untuk berpindah dari satu ini gitu segala macamnya. Nah, itu, atau benda bergerak karena ada yang pukul, atau karena ada yang apa ya, tubruk gitu ya. Nah, itu dinamika ya. Jadi dinamika itu mempelajari tentang gerak dengan memperhatikan penyebab benda tersebut bergerak. Jadi kinematika dan dinamika ya. Nah, ini ada beberapa apa ya, beberapa istilah dalam mekanika ya, atau gerak dalam fisika ya. Yang pertama adalah gerak itu apa ya, gerak. Nah, gerak adalah perubahan tempat atau kedudukan atau posisi suatu benda terhadap titik acuan tertentu. Jadi kalau ada benda di sini, awalnya di sini, terus dia pindah ke sini, berarti itu bendanya bergerak ya. Jadi ini adalah misalkan apa, posisinya ya. Posisi awalnya di sini posisi 1, di sini adalah posisi. Nah, itu ada perubahan posisi ya. Jadi bendanya bergerak dari posisi 1 ke posisi 2. Nah, itu perubahan. Nah, itulah yang disebut dengan gerak. Jadi perubahan tempat atau perubahan posisi atau perubahan kedudukan. Lalu ada lagi istilah titik acuan. Nah, titik acuan adalah titik awal atau titik pengamatannya. Jadi kalau titik acuannya di sini, di posisi awal, ya kita anggap titik acuannya misalkan pada saat X sama dengan 0 ya. Tapi kalau titik acuannya bisa aja di sini ya. Di sini bisa kita anggap misalkan X sama dengan 0. Maka posisi pertama itu berarti bukan di 0 ya. Misalkan posisi pertama itu di X sama dengan 10 ya. Atau posisi kedua nanti di X sama dengan 30 misalkan ya. Jadi titik acuan itu ada titik awal atau titik pengamatannya.
Nah, kemudian gerak itu ternyata bersifat relatif. Artinya adalah gerak suatu benda sangat bergantung pada titik acuannya ya, titik acuannya jadi bendanya. Terus ada lagi istilah posisi atau kedudukan, perpindahan dan jarak. Jadi posisi itu adalah letak suatu benda pada suatu waktu terhadap acuan tertentu. Ini misalkan ada orang di sini, berdiri di sini ya. Nah, posisi itu adalah atau kedudukan adalah letak suatu benda atau orang ini ya pada suatu waktu, misalkan pada saat pada saat waktunya misalkan 7.30, jadi pada saat suatu waktu terhadap acuan tertentu. Nah, acuannya di mana? Misalkan acuannya di sini. Nah, ini pakai posisinya di mana? Posisi misalkan misalkan di sini 0, maka di sini 20 misalkan. Atau kalau acuannya di sini ya berarti di sini ya 0. Jadi posisi itu letak suatu benda pada suatu waktu terhadap acuan tertentu. Lalu tadi perpindahan perubahan posisi benda dalam selang waktu tertentu. Lalu ada lagi jarak ya. Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh satu benda dalam selang waktu tertentu. Ini mungkin ada ilustrasinya. Misalkan ada apa nih? Ini ada itu ya. Ada posisi 0 ya. Posisi 0 itu apa nih? Kursi ya. Kursi taman. Posisi 10, misalkan katakanlah 10 meter ya. Ini ada apa nih ya? Ayam, bukan ayam ya. Bebek kali ya, bebek. Posisi 30 misalkan beruang. Posisi 50 rumah misalkan ya. Nah, itu posisi ya, yang ini posisi. Lalu kita pengen lihat perpindahan dan jaraknya. Nah, misalkan di sini orang naik motor dari Jakarta ke Surabaya. Nah, berapa ya jarak Jakarta Surabaya? Kira-kira ya. Gimana jarak Jakarta Surabaya berapa tuh? 750 kilo mungkin, Pak. 750 kilo. Oh, jaraknya 750 km dari Jakarta Surabaya. Nah, kalau jarak ya, 750 km misalkan ya, misalkan. Nah, sebenarnya kalau jarak itu ini ya, tidak pasti ya, tidak pasti. Artinya dia apa? Bukan tidak pasti, tergantung kita mau lewat mana ya. Misalkan Jakarta Surabaya itu 700 km. Nah, itu lewat mana ya? Apakah lewat utara misalkan ya, lewat apa namanya? Pantura apa ya? Pantai Pantura ya. Atau melewat tengah ya kalau di itu ya. Lewat tengah itu lewat mana tuh berarti ya? Atau lewat jalur selatan. Nah, itu kan jaraknya bisa beda-beda ya. Nah, itu jarak. Jadi jarak itu tergantung lintasan yang kita tempuh. Jadi ini jaraknya bisa, ini misalkan kalau orang ke Jakarta Surabaya lewat, bisa aja dia lewat jalur A ya, bisa lewat jalur B, misalkan bisa lewat jalur C ya. Jadi jaraknya nanti pasti berbeda-beda ya. Tapi ada lagi ini perpindahan. Nah, perpindahan gimana? Nah, kalau perpindahan itu dia ini tarik garis lurus ya, garis lurus. Misalkan ini kalau tadi Jakarta di sini, Surabaya di sini ya. Kalau jarak yang ditemui kan bisa lewat sini, misalkan ya, bisa lewat sini, yang macam-macam ya. Jaraknya bisa beda-beda. Tapi kalau si perpindahan, ya, perpindahan itu nilainya harus yang dari jarak terpendek. Oke. Jarak terpendek. Jarak terpendek, jarak garis lurus bukan? Benar nih. Garis lurus itu adalah jarak terpendek, benar? Atau salah? Garis lurus. Benar apa salah? Menurut saya benar, Pak. Kalau jarak terpendek. Jarak terpendek itu garis lurus ya? Iya. Oke. Kalau cahaya itu dia apa? Menempuh cahaya itu bergeraknya secara garis lurus ya? Enggak atau tidak? Cahaya. Kamu perhatiin cahaya gitu ya, jangan center.
Dia bergeraknya garis lurus ya? Atau enggak? Atau gimana, bingung cahaya? Kan tahu cahaya kan ya? Sinar gitu, cahaya. Nah itu ya garis lurus ya. Tapi kalau cahaya itu sebenarnya dia tidak menempuh jarak terpendek ya. Artinya ya, tahu ya. Walaupun kita lihat dia jaraknya lurus ya, tapi cahaya itu agak beda ya. Dia itu yang ditempuhnya bukan jarak terpendek, tapi apa? Cahaya yang ditempuh cahaya bukan jarak terpendek, tapi waktu terpendek ya. Kok bisa ya jarak terpendek? Padahal kan secara itu kalau jaraknya paling pendek berarti waktunya harusnya paling itu ya, paling kecil ya. Tapi Paling ini enggak dekat. ya, paling dekat ya, paling cepat gitu ya, paling cepat ya. Tapi kalau cahaya ternyata nggak gitu ya. Walaupun bisa aja jaraknya terpendek, tapi waktunya bisa lama ya. Dibandingkan jaraknya jauh, agak jauh gitu ya. Tapi waktunya bisa paling pendek ya. Nah itu. Nah, si cahaya itu milihnya yang waktu terpendek, bukan jarak terpendek ya. Itu ada bayangan nggak? Enggak ya. Itu prinsip di optik ya. Tapi ilustrasinya gimana ya? Ada yang tahu ilustrasinya nggak? Jadi ilustrasinya itu sebenarnya gini, kalau di mekaniknya ya. Ini. Ilustrasinya itu ini misalkan di apa nih? Nih, misalkan ada orang di sini ya. Ini katakanlah di tepi pantai ya. Lalu dia sorry, di sini pantainya di sini ya. Ini garis itunya, ini di sini pantainya. Lalu kemudian di sini ada orang tenggelam ya, tenggelam gitu ya. Nah dia apa yang dia lakukan nih orang ini? Kalau garis lurus kan ini ya, jarak terpendek itu dari sini ke sini. Nah gitu, dia pasti lari. Orang ini lari tuh dari sini ke sini, lalu dia nyebur ke air, ke laut. Nanti orang ini ditolong sama dia. Apa itu yang dilakukan ya? Kemungkinan besar enggak, Pak. Karena Enggak, waktunya paling cepat kalau begitu. Iya. Karena itu bukan waktu yang paling cepat ya. Iya, jadi waktu yang paling cepat adalah gimana? Dia larinya nggak ke situ, dia larinya ke sini. Nah, ke sini ya, dia larinya ke sini. Baru dia ke sini. Nah, gitu. Nah, sebenarnya kan ini kalau dihitung jarak ya, yang lebih dekat yang ini ya. Ini lebih dekat. Kalau kita itu kan di garis lurus. Garis lurus pasti jaraknya paling pendek. Ya. Tapi kalau dari segi waktu, kemungkinan besar ini paling cepat waktunya ya. Karena waktu dia kalau ke sini, terus dia di air itu agak lama tuh. Tapi kalau dia lari ke sini di darat lari, berkayak ini jaraknya lebih dekat ya. Jadi lebih cepat dia nolong orang. Itu di optik gitu ya nanti. Jadi di optik itu cahaya menempuh waktu terpendek. Kita kira-kira ini bisa ya. Jadi posisi, perpindahan dan jarak ya. Kemudian ada lagi istilah kecepatan rata-rata, ada kecepatan sesaat, ada percepatan ya. Jadi kalau kecepatan rata-rata itu seberapa cepat sebuah benda bergerak dalam selang waktu tertentu. Ada lagi kecepatan sesaat. Nah sebenarnya ada lagi istilah itu laju ya, laju rata-rata, laju sesaat ya. Tapi itu nanti kita nggak bahas penting. Karena itu nanti laju dan, nah ini nanti laju ya, laju ya. Laju itu nanti hubungannya dengan apa? Jarak per waktu ya. Kalau kecepatan itu adalah apa? Kecepatan. Kecepatan itu adalah
perpindahan ya. Perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, yang vektor adalah yang kecepatan ini vektor ini nanti ya. Yang ini yang laju bentuknya skalar. Karena dia nggak ada arahnya yang laju. Tapi nanti laju dari kecepatan itu akan berbeda kalau kita menghitung laju rata-ratanya dan kecepatan rata-rata ya. Kecepatan rata-rata, laju rata-rata dengan kecepatan rata-rata beda ya. Itu maksudnya itu nilainya akan berbeda. Tadi misalkan ya, ini ada apa? Katakanlah ada orang ya, dia ke sini jaraknya misalkan apa? Dia berjalan 20 meter ya, ke titik A, titik B ya. Kemudian ke titik C dia jaraknya 50 meter ya. Lalu dia ke titik D. Titik D-nya di sini, balik arah sana ya. Katakanlah ini 30 meter ya. 30 meter ya. Maka nah dengan kecepatan yang sama, dengan lajunya sama ya. Maka jarak yang ditempuhnya adalah berapa? Jaraknya kan menjadi 20 tambah 50 tambah 30 gitu ya. Ini menjadi 100. Kalau perpindahannya berapa? 20 tambah 50 dikurang 30 ya, karena kan dia berbalik arah vektor ya. Maka ini akan menjadi 40. Nah, maka kalau dihitung jarak rata-ratanya, itu jaraknya lajunya akan menjadi, misalkan dia dari titik A ke titik D, waktunya berapa ya? 20 detik misalkan. 20 detik. Nah, nanti kalau di rata-rata maka lajunya adalah 100 dibagi 20 berapa ya? 5 ya. Meter per second. Nah, yang ini adalah 40 dibagi 2 meter. Nah, kalau dihitung dilihat rata-ratanya beda ya. Jadi, nah itu karena rata-ratanya yang kita lihat. Tapi kalau kita lihat kecepatannya, kecepatan sesaatnya atau laju sesaatnya, maka nanti nilainya akan sama ya. Sama, karena kan kalau kecepatan saat itu nanti yang dilihat adalah limitnya ya, limit. Jadi nanti itu mainnya dengan diferensial ya. Misalkan V-nya sama dengan jadi apa dx per dt ya. Karena si x-nya mendekati 0 ya, limit x mendekati 0 misalkan ya. Atau ini limit x mendekati 0 ya, x dibagi t itu. Nah, itu nanti kecepatan sama dengan laju. Nah, yang biasa kita sebut nanti sehari-hari atau di persoalan biasanya itu yang dimaksud itu kecepatannya yang sesaat ini. Jadi kalau kita di misalkan di soal atau kita cerita gitu, kecepatannya sekian. Nah, itu maksudnya bukan kecepatan rata-rata, itu kecepatannya adalah kecepatan sesaat maksudnya ya. Atau biasanya kalau di buku apa ya, di Gian Colli biasanya dia lebih suka bilang laju ya. Jadi mobil ini bergerak dengan laju sekian, atau mobil ini, nah itu jadi sama, laju dan kecepatan menjadi sama karena yang dipakai adalah yang sesaatnya. Tapi kalau kita menghitungnya rata-rata itu beda. Jadi misalkan laju rata-ratanya atau kecepatan ratanya beda. Tapi itu kalau di soal-soal nanti bukan itu yang dipakai. Jadi yang dipakai adalah yang sesaatnya. Jadi kalau ada soal misalkan lajunya sekian atau kecepatannya sekian, itu sama aja, sama. Maksudnya sama ya. Nah, ini sesaat ya. Delta X dibagi delta T. Nah, ini nanti di kinematika
Nah, gerak berdasarkan lintasannya itu kita bedakan menjadi 3. Nanti ada gerak sepanjang garis lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Gerak garis lurus itu nanti geraknya arah sumbu X ya. Kita bahas arah sumbu X sana ya. Sorry. Gerak arah sumbu X, lalu gerak ini bisa arah sumbu X ya, horizontal maksudnya ya. Yang ini vertikal. Terus gerak parabola, nah gerak parabola sebenarnya gabungan dari itu ya. Dia gabungan gerak, misalkan horizontal, vertikal. Gerak horizontal dan vertikal. Nah terus yang melingkar itu beda lagi ya. Tapi nanti sebenarnya rumus dasar itu semua mirip ya atau sama ya. Nanti kita lihat rumus dasarnya sama. Misalkan ini kalau kita lihat di gerak sepanjang garis lurus ya, kita pakai yang aljabar saja ya, yang agak mudah. Ini misalkan gerak lurus berubah beraturan ya. Jadi benda bergerak dengan kecepatan tetap, artinya besar dan arahnya tetap, sehingga lintasan yang ditempuh berupa garis lurus. Nah ini definisi dari apa? Gerak lurus beraturan. Contohnya misalkan katakanlah ini ada ya, ada mobil ya, mobil dia berada di kilometer 0, kilometer 0 ya, kemudian dia kilometer 0 ya, 60 km per jam pada jam 8 ya, pada jam 8 itu kecepatannya 60 km, dia ada di kilometer 0. Kemudian pada jam 9.30 itu dia ada berada di kilometer berapa? Kalau kecepatannya tetap ya. Nah itu rumusnya adalah cuma satu ini ya, GLB itu rumusnya cuma satu, X sama dengan V kali T. Nah ini dengan agak 4 bahwa posisi awalnya adalah di X sama dengan 0 ya. Jadi kan tinggal masukin apa? Jadi berapa jawabnya nih? Dia ada di kilometer berapa? Kalau ini kan kecepatannya tetap ya, sorry, V-nya kan 60, waktunya berapa? Dari 9.30 ke 8, itu 1,5 jam ya, jadi 3/2. Nanti dapatlah berapa nih? 90 ya. Jadi dia dari kilometer 90. Lalu kalau pada kilometer 120, dia pada jam berapa? Itu kan sederhana ya. Jadi pada misalkan X sama dengan V kali T, ini kilometernya 120 ya. V-nya kan masih tetap 60. Maka T-nya bisa kita hitung 2 jam ya. Maka dia di kilometer 120 ini pasti jam 8 tambah 2 jam 10 ya. Kosong-kosong. Nah itu sederhananya itu. Yang gerak lurus berubah beraturan. Nah ada lagi yang gerak lurus itu ini. Gerak lurus berubah beraturan. Jadi benda bergerak dengan percepatan tetap dengan lintasan yang ditempuh berupa garis lurus. Nah ini biasanya rumusnya ada 3 ya. Persamanya ada 3. Mungkin masih ingat ya. Jadi X sama dengan V0 T plus setengah. V0 T plus setengah AT kuadrat, lalu VT sama dengan V0 plus AT, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2X. Ini ada soalnya misalkan ya, ada mobil di kilometer 0, dia pada jam 8 kecepatan awalnya 10 km per jam. Kemudian pada kilometer 60, jam 9.00, berapa percepatannya ya? Berapa kecepatannya? Nah, gitu. Pertanyaannya ya. Lalu ada lagi pertanyaannya, pada kilometer 100 itu dia jam berapa? Itu nanti bisa dijawab pakai rumus yang ini ada jawabannya, sorry. Jadi pada jam 9.30 percepatan dan kecepatan mobil adalah
tinggal dimasukin ya. Kilometer 60 berarti 60, V0-nya 10, waktunya adalah 1 ya, 1 jam ya. Karena dari jam 8 sampai jam 9 ya. Ini setengah AT. Maka A-nya dapat 100 km per jam kuadrat. Lalu kecepatannya adalah V sama dengan V0 plus AT. Jadi V-nya nanti dapat 110 km per jam. Kemudian pada kilometer 120, mobil akan tiba pada jam 10.00. Jadi rumusnya adalah T sama dengan X dibagi V, 120 dibagi 60, jadi 2 jam. Nah, itu yang gerak, yang gampangnya itu ya, gerak lurus. Tapi nanti persoalannya sebenarnya kan banyak, nggak semudah ini ya. Misalkan nanti kalau, soalnya kan bisa misalkan soalnya bisa seperti ini ya. Jadi ini misalkan kilometer 0 ya. Ini km berapa misalkan? Katakanlah 200 ya. 200 ya, atau 100 ya. Nah, bisa aja persoalannya kan namanya. Jadi ini misalkan ada mobil A ya. Kilometer 0, lalu ada lagi mobil B. Mobil B di kilometer berapa misalkan? 40 misalkan ya. Lalu si kecepatan. Nah, mobil A berangkatnya jam 8.00 ya. Kecepatannya VA katakanlah berapa? 60 misalkan ya. Lalu mobil B misalkan berangkatnya jam 8.30 ya. Kecepatannya VB misalkan 50 ya. Nah, misalkan gini. Mungkin pertanyaannya ya adalah pada jam berapa dan KM berapa kedua mobil bertemu misalkan ya. Misalnya dia ketemu di sini ya. Ini pada KM berapa nih? Gitu ya. Atau bisa aja mobil soalnya adalah lagi. Ini pada rumusnya cuma satu ya, tapi soalnya bisa dipecah-pecah banyaknya. Bisa aja ininya A, misalkan A, ini B ya. Mobilnya mobilnya di sini mobil sedan misalkan ya. Lalu di sini VA-nya berapa misalkan 50. Berangkatnya jam 10.00 di mobil B misalkan. VB-nya 60 ya. Berangkatnya jam 11.00. Misalkan jaraknya 200 km. Nah, dia ketemu pada KM berapa, jam berapa. Nah, itu
Kalau itu kadang ada juga yang bingung ya, ininya jawabnya ya. Atau bisa aja macam-macam pertanyaannya bisa. Atau coba nih, bisa jawab yang ini ya, yang ini nomor ini bisa. Jadi mobil A di kilometer 0 ya, KM 0, mobil B di kilometer 20 ya, 200 sorry. Mobil A itu kecepatannya 50 km per jam, berangkat pada jam 10.00. Mobil B itu kecepatannya konstan ya. Mobil B berangkat dengan kecepatannya konstan 60 km per jam, berangkatnya jam 11.00. Nah, pada jam berapa dan kilometer berapa kedua mobil bertemu? Nah, ini coba nih, dicoba ya, nomor satu ya. Satu, nomor dua dicoba yang ini ya. Dicoba ini. Nomor dua adalah mobil A di kilometer 0 itu kecepatannya 60 km per jam dan pada saat itu jamnya jam 8.00. Mobil B pada jam 8.30 kilometer 40 itu kecepatannya adalah 50 km per jam. Ini keburu gak ya? Sorry. Tunggu. Nah, pada jam berapa dari kilometer berapa kedua mobil bertemu? Nah, coba nih, di dua soal ini aja. Coba. Coba berapa menit? Sampai jam 13.15 bisa ya? 13.15. 15.15. Ya, dicoba. Bisa kan? Nanti kasih tahu jawabannya berapa ya. Kelas 1. Sampai sini yang ingin ditanyakan? Yes. Yes, nih saya.
Mungkin ada yang sudah jawab yang nomor ini, nomor 1. Jawabannya berapa? Ada yang sudah menghitung berapa nih? Kilometer berapa dan jam berapa? Ada gak?
Ada yang sudah jawab? Nomor 1 ini, gimana jawabnya? Belum ya? Belum. Mungkin kalau kita hitung aja ya, ini misalkan ini dari sini ke sini, kita namakan misalkan jaraknya apa? XA ya. Lalu dari sini ke sini, katakanlah namanya XB ya. Terus jarak totalnya kan 200 ya, berarti itu 200 sama dengan apa? XA ditambah dengan XB gitu ya. Nah, XA itu adalah apa nih? XA adalah VA, kecepatan mobil A, dikalikan dengan TA ya. Ditambah kecepatan mobil B, VB, dikalikan dengan TB. Nah, VA-nya ini ada 50 km per jam kali TA, ditambah VB-nya berapa? 60 ya, kali TB. Nah, tapi ini belum tidak bisa diselesaikan karena apa? Ada dua parameter yang kita tidak tahu ya. Untuk menyelesaikannya kita harus tahu hubungan antara TA dengan TB gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini TA TB-nya gimana? Nah, ini kalau yang A itu kan berangkatnya jam 10. Kalau yang B berangkatnya jam 11. Itu ada selisih 1 jam ya. Berarti kalau kita hitung TA sama dengan TB. Nah, ini apa nih? TB bedanya kan 1 jam ya. Sorry. TA itu TB ditambah 1 apa TB dikurang 1? TB dikurang 1. TB dikurang 1. Iya, Pak. TB dikurang 1 ya. Oke. Atau kalau bingung misalkan ketemunya jam 12 atau jam 13 ya. Kalau jam 13 maka TA-nya berapa? Misalkan ketemunya jam 13.00 ya. Maka TA-nya berapa? TA-nya adalah 13 dikurang 10 ya. Jadi 3 ya. TB-nya berapa? TB-nya adalah 13 dikurang 11, 2 ya. Nah, maka ini nggak mungkin minus ya. Dia haruslah plus kan ya. Harus plus kan. 3 itu kan sama dengan 2 tambah 1 ya. Nah, dari sini harus plus ya. Ya. Jadi TA sama dengan TB tambah 1. Kemudian kita masukkan, atau ini kan misalkan kita mau hitung kilometer berapa ya. Jadi bisa jadi kita balik. Jadi misalkan jadi TB sama dengan TA min 1. Bisa dibalik-balik ya. Ini kita masukkan ke dalam sini ya. Jadi ini 50 TA ditambah 60 dikalikan dengan TA, min 1 gitu. Dapatnya berapa nih? Ada yang udah ngitung? Jadi 200 sama dengan 50 TA ditambah 60 TA ya. 60 TA dikurang 60 ya. Kalau narik situ ya. 60-nya pindah ke sini. 260 sama dengan 110 ya. 10 TA ya. Maka TA-nya adalah 260 dibagi 110 sama dengan berapa tuh? Ini angkanya nggak bagus ya.
Biar bagus berapa? Dapatnya berapa? Kalau dari hasil 200 per 110 itu sama Pak, salah ngitung Pak saya, Pak. Salah gitu. Tapi caranya gini kira-kira ya. Tinggal di ininya ya. Nanti bisa dihitung kan. Atau kalau biar gampang, mungkin jangan 200 kilo ya, berapa ya. Biar angkanya bulat, biar angkanya nilainya bagus. Tapi intinya sih caranya seperti itu. Terus kalau yang nomor 2 gimana nih? Nomor 2 ya sama sih ya. Misalkan dari sini ke sini ya. Misalkan dari sini ke sini itu kita namakan XA. Lalu dari sini ke sini kita namakan XB ya. Ya. Maka kalau kita lihat XA sama dengan apa? XB ditambah, ini kan jaraknya 40 ya. 40 gitu ya. X-nya apa? X-nya adalah VA kali TA, VB kali TB, tambah 40. Nah, TA-nya berapa ya? TA-nya berapa nih? 60 ya. 60 TA sama dengan VB-nya 50 TB, tambah 40. Nah, ini juga kan tidak bisa diselesaikan ya. Jadi kita harus cari hubungan antara TA dengan TB. Berarti ini adalah TA sama dengan TB. Bedanya berapa nih? 8 dan 830 setengah ya. Nah ini ditambah apa dikurang nih? Nah kalau biar nggak bingung, tambah apa dikurang ya? Kita permisalkan tadi sama ya. Misalkan ya, misalnya bertemunya jam 10. Jadi ketemu jam 10. Kalau ketemu jam 10 maka TA-nya akan menjadi 2 jam ya. 2 benar ya. Kan dari jam 10, jam 8 ke 10, 2 ya. TA-nya adalah 8.30. Sorry, ini kan 2 ya. Yang itu kan TB-nya 8.30 berarti kan 1,5 ya. Nah, berarti ini haruslah ditambah. Ditambah. Jadi tinggal dicari lagi. Atau ini bisa juga dibalik ya. Kalau ditambahkan jadi T, misalkan TB sama dengan TA min setengahnya. Jadi 50. TB-nya kita ganti TA dikurang setengah tambah 40 60 TA. Nanti kan dapat TA-nya berapa kira-kira itu. Nah itu yang baru kombinasi ini ya, kombinasi kecepatannya konstan. Nah bisa aja gabungan ya. Jadi misalkan ini di sini yang bukan VB60 tapi di sini misalkan V0. Misalkan 10 km per jam. Jadi gabungan dari GLB dan GLBB. Nah, itu persoalan gerak lurus bisa seperti itu ya. Jadi rumusnya cuma satu, rumusnya ini, cuma persoalannya itu yang harus kita itu ngerti ya. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya udah asar ya. Kalau tidak ada, kita sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan.